Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atau Pak Radar atas kesempatan. Setelah kita mendengar tadi pembicaraan dari Pak Kurtubi, Pak Marwan, dan Pak Gunawan Haji, tentu menambah perspektif kita dalam menganalisa tentang pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Kalau kita lihat dari perspektif Undang-Undang Dasar Pasal 33, bahwa semua pengelolaan sumber daya alam itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara, dikelola sebaik-baiknya untuk mensejahterakan rakyat. Namun dalam perjalanan 75 tahun negara kita sudah merdeka, faktanya semua menyimpang dari apa yang dimaksud dalam konstitusi tersebut. Artinya semua anugerah yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa kepada rakyat Indonesia ini telah dikhianatin cara pengelolaannya. Akhirnya anugerah itu bisa menjadi kutukan sumber daya alam bagi rakyat Indonesia. Dan hal-hal itu sudah kita lihat, kita rasakan, kita saksikan akhir-akhir ini. Khususnya kalau saya melihat dari sektor migas, dari hulu ke hilir, boleh saya katakan banyak pejabat-pejabat SDM ini dari Kementerian SDM, dari Pertamina, dari SKK Migas, maupun dari Sekretaris Dewan Energi Nasional, baru-baru ini boleh dikatakan banyak dugaan saya mengansur unsur kebohongan publik. Artinya apa yang diomongkan oleh bapak-bapak pejabat kita di SDM, maupun di SKK Migas, Pertamina, Dewan Energi, banyak unsur kebohongannya dengan fakta yang kita saksikan saat ini. Contohnya, saat ini sektor hulu kita, khususnya minyak itu, produksi nasional itu tahun 2020 hanya sekitar 700.000 barrel. Sementara konsumsi BBM kita sudah mencapai 1.600.000 barrel per hari, per day. Artinya kita sudah defisit untuk BBM. Nah, kemudian karena kondisi COVID-19 ini memang ada penurunan konsumsi, itu pun tidak banyak. Kalau dilihat dari perkembangan dari akhir-akhir tahun ini, penurunannya juga hanya sekitar 10%. Meskipun demikian, kalau saya lihat pengelolaannya dari sektor hulu itu sudah terjadi banyak penyimpangan, yaitu misalnya dalam akuisisi blok-blok migas di luar negeri, cenderung semua itu terjadi markup yang dilakukan oleh direksi Pertamina. Menurut catatan kami, ada beberapa proses bisnis yang
itu semua menyebabkan kenapa Pertamina pada saat harga minyak yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Marwan, sekitar April itu harusnya harga BBM seperti Pertamax itu bisa di harga sekitar paling mahal 6.000, tetapi tetap Pertamina menjual 9.000 lebih. Begitu juga premium Pertalite itu harusnya itu di bawah Rp5.000 per liter. Tetapi semua itu dilanggar saja oleh direksi Pertamina, meskipun ada aturan Menteri SDM tentang formula harga BBM yang mengacu kepada rata-rata MOPS gasolin dan nilai tukar selama 30 hari sebelumnya untuk menentukan bulan ke depannya penentuan setiap tanggal 1. Baik itu mulai setiap tanggal 1 tiap bulannya itu harusnya sudah ditentukan berdasarkan harga-harga tersebut. Namun faktanya memang akibat ketidakefisienan Pertamina baik di hulu maupun di hilir, ya tentu rakyat yang terpaksa diperas, yang menurut hitungan hampir setahun ini ya lebih kurang hampir 40 triliun seperti dikatakan Pak Marwan. Lucunya lagi, sudah harga BBM tidak turun sepeser pun, malah Pertamina di semester 1 mencatat kerugian 11,3 triliun rupiah. Nah, kita belum tahu menjelang beberapa hari ini apakah Pertamina bisa membalikkan kerugian di semester 1, meskipun saya agak pesimis dengan kinerja direksi Pertamina sekarang ini. Karena banyak proses-proses bisnis yang dilakukan mereka dari hulu sampai hilir, semua dugaan markup-nya luar biasa. Contohnya baru-baru ini juga Pertamina diancam gugat oleh importir LNG dari Mozambik sekitar 39,5 triliun. Belum lagi kontrak LNG yang salah perhitungan dari perusahaan China, anak perusahaan Chainere dari Amerika, dan ada beberapa kontrak lagi itu akan mengancam keuangan Pertamina. Oleh karena itu, saya agak pesimis kalau melihat tata kelola yang dijalankan oleh direksi saat ini dari hulu sampai ke hilir, termasuk program-program kilang Pertamina itu semua terhambat. Katanya itu ada faktor perubahan struktur organisasi yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Kurtubi, itu menyebabkan terjadi banyak stagnasi di Pertamina, baik di holding maupun di subholdingnya. Nah, terakhir saya mau katakan untuk mengatasi program bahan bakar nabati dalam boran energi mandatori biodiesel yang sekarang sudah diberlakukan B30. Ternyata program itu terbukti bukan menolong negara. Kenapa? Teknologi yang dipakai adalah keliru. Tidak ada di ini program biodiesel itu yang mengandung FAMI-nya itu sebagai bauran energi itu di atas 10%. Malaysia itu hanya B7 sampai baru akan berjalan ke B10 karena ada kendala-kendala teknis dari FAMI tersebut. Selain dia harganya mahal, tidak ekonomis, kondisi ada kandungan oksigen dalam FAMI itu telah menyebabkan terjadi konsumen dirugikan, yaitu akibat arus
mengeluarkan biaya lebih besar dalam merawat kendaraannya, yaitu membersihkan filternya. Namun anehnya, baru-baru ini tanggal 18 Desember, pemerintah menetapkan lagi 20 produsen farmer sebagai penyuplai biodiesel B30. Artinya pemerintah tidak peduli lagi dengan apakah itu hal itu memberatkan Pertamina, menjadi beban keuangan Pertamina, membagi beban petani sawit tidak juga menerima apa-apa dari subsidi yang sangat besar kepada produsen. Jadi kesan yang saya tangkap, pemerintah ini semua lebih pro kepada konglomerat ini dalam menjalankan kebijakan energi nasional. Termasuk juga dalam sektor batubara, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Marwan. Sebetulnya 7 PKP 2B itu awalnya itu tambang itu adalah milik PT PN Batubara. Oleh kebijakan Presiden Soeharto waktu itu tahun 70, mungkin 76, diambil oleh pemerintah, dikerjasamakan dengan kontraktor asing dan swasta nasional. Harusnya dalam Undang-Undang Minerba nomor 4 2009, hak itu harusnya menjadi hak kembali kepada BUMN, bukan hadiah, mengambil haknya kembali yang telah dulu diambil oleh pemerintah. Namun ya lagi-lagi seperti saya katakan tadi, baik itu di sektor biodiesel, di sektor minerba, kartel-kartel inilah yang mempengaruhi kebijakan pemerintah yang akhirnya itu untuk jangka panjang akan merugikan negara kita. Sementara mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.